Seperti biasa pagi ini Amira memulai harinya dengan melayani suaminya hingga berangkat ke kantor. Selanjutnya tidak ada yang istimewa bagi Amira. Tak lagi ada agenda bersiap diri untuk berangkat bekerja, karena memang dia sudah tidak lagi bekerja. Harinya menjadi terasa lama dan membosankan. Tak banyak yang bisa dia lakukan selain bermain ponsel di kamarnya. Satu hal yang membuatnya merasa cukup terhibur saat dia berada di kamarnya sendirian, yakni, dia bisa berguling dan menguasai ranjang milik Nicholas, tanpa dihardik oleh pemiliknya. Tentu saja menjelang Nicholas pulang, Amira akan kembali memperbaiki tatanannya, seolah ranjangnya tidak dijamah oleh selain Nicholas. Hoam. Ini sangat membosankan. Aku bisa mati kebosanan lama-lama jika begini caranya. Keluh Amira sambil meletakkan ponselnya sembarang di atas ranjang Nicholas. Awalnya dia ingin sekali berkunjung ke minimarket. Namun, mendadak Nicholas tidak mengizinkannya dengan alasan, kemarin Amira sudah datang ke sana dan seharian berada di sana. Dia mengatakan aku boleh pergi ke sana kapanpun aku mau. Kenyataannya dia masih saja melarangku. Menyebalkan sekali, umpat Amira. Lalu dia bangkit terduduk di tepian ranjang dan sedikit memikirkan aktivitas apa yang kiranya bisa dia lakukan untuk mengusir rasa bosannya. Mungkin mengelilingi kamar ini dan mencari benda-benda tersembunyi bisa menjadi hal yang menyenangkan. Mendadak sebuah ide keluar dari kepalanya. Amira ingat jika selama tinggal di kamar ini, dia sama sekali tidak pernah benar-benar berkeliling untuk mengetahui barang-barang yang tersimpan di dalam kamar ini. Memanfaatkan situasi di mana dirinya hanya seorang diri di kamarnya, dia ingin sekali mengetahui hal-hal yang mungkin disembunyikan oleh Nicholas. Sejenak dia menengok ke arah atas, melirik ke setiap sudut plafon. Di sini tidak terpasang kamera CCTV, kan? Gumamnya pada dirinya sendiri. Mari dimulai dari sebuah meja rias dan lemari di dalam kamar ini. Amira masih berdialog dengan dirinya sendiri. Kemudian dia berjalan menuju ke sebuah meja rias dengan kaca besar. Tidak banyak barang-barang yang tersusun di atasnya. Bahkan nyaris tidak ada. Di sebelahnya terdapat sebuah kotak penyimpanan berbentuk kaca mirip etalase yang berisi aneka parfum mahal milik Nicholas. Lalu Amira kembali membuka sebuah lemari kaca yang cukup tinggi di sebelah meja rias tersebut. Lemari yang berisi aksesoris milik Nicholas mulai dari kacamata, topi, tas tersusun rapi di sana. Tanpa sengaja Amira menemukan tumpukan dokumen di rak lemari paling bawah. Agaknya dokumen-dokumen milik Nicholas yang cukup penting. Amira masih mengabaikannya, hingga matanya tertuju pada sebuah album foto yang tampak usang. Mata Amira sedikit terbelalak merasa terkejut sekaligus senang karena merasa mendapatkan sebuah hiburan yang dia cari-cari. Perlahan Amira membuka lembaran album yang berisi foto Nicholas saat masih kecil. Bayi Nicholas terlihat sangat imut dan menggemaskan dalam album itu. Ternyata kamu lucu sekali Nicholas, saat masih bayi kau terlihat imut, jauh sekali dari kesan garang seperti sekarang ini, komentar Amira pada sebuah foto kecil Nicholas yang tengah memegang botol susunya. Tanpa sadar Amira tersenyum menikmati setiap gambar yang disajikan dalam album tersebut. Di sana terdapat foto-foto Nicholas dari sejak kecil hingga Nicholas remaja, setelahnya tak ada lagi foto lain. Tak ada foto Nicholas saat sudah berumur 25 tahun ke atas. Mungkin sejak lulus kuliah, dia sudah tidak suka lagi berfoto ya. Tak ada satupun foto yang menunjukkan saat dia sudah dewasa. Komentar Amira lagi. Hingga saat dia tiba di lembar terakhir album foto tersebut, tangannya terhenti dan pandangan matanya mantap serius sebuah foto Nicholas dewasa bersama dengan seorang perempuan berkulit putih, wajahnya tampak bukan orang Indonesia. Dia lebih seperti orang barat dengan rambut bergelombang berwarna pirang. Dari gestur tubuhnya, tampak dia adalah orang yang cukup dekat dengan Nicholas.
Terbukti tangan mereka saling bergandengan satu sama lain dengan senyuman kebahagiaan yang tidak bisa ditutupi oleh masing-masing. Mungkinkah ini yang bernama Chelsea? Pantas Nicholas begitu tergila-gila padanya, dia sangat cantik. Lihat tingginya saja sangat proporsional, hampir menyamai tinggi Nicholas. Pasti mereka sangat serasi saat berjalan bersama. Amira kembali mengomentari foto yang dia lihat. Kemudian membandingkan perempuan di foto itu dengan dirinya. Berbeda sekali denganku yang pendek ini. Mungkin saat Nicholas berjalan berdampingan denganku, seperti dia sedang membawa termos air panas. Astaga, menyedihkan sekali aku ini. Keluh Amira tiba-tiba merasa rendah diri. Dugaan Amira semakin kuat jika perempuan itu adalah Chelsea, terbukti dari sebuah coretan kecil di sudut foto itu. Tertulis dengan jelas di sana, Australia, tanggal 26 Juli tahun 2021. Hei, foto ini tepat diambil 1 tahun yang lalu. Itu artinya dia memang Chelsea, sebelum dia pergi meninggalkan Nicholas. Dan sebelum akhirnya Nicholas terjebak cinta terlarang dengan Brandon. Gumam Amira menemukan sebuah fakta. Amira kemudian menutup album foto tersebut, lalu menyimpannya kembali ke dalam lemari. Dia mengurungkan diri untuk menjelajahi kamar ini. Entah kenapa dia justru menyesal karena sudah menemukan benda di masa lalu Nicholas. Ada rasa tidak nyaman di hatinya sekarang, merasa bersaing dengan seorang wanita yang mungkin tidak sepadan dengannya. Juga bersaing dengan seorang laki-laki yang mungkin masih menguasai sebagian besar hati Nicholas. Hufah. Apa sih yang kau pikirkan Amira? Memangnya kamu berharap bisa mendapat Nicholas? Lupakan itu. Mari tidur saja. Hardik Amira pada dirinya sendiri. Amira kini memutuskan untuk tidur siang, melupakan hal-hal yang baru saja dia temukan. Setelah hampir 1 jam Amira tertidur, dia pun kini terbangun dan merasa kembali dihinggapi rasa bosan. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari kamarnya berharap bisa menghirup udara segar agar badan dan pikirannya lebih fresh. Rumah ini terlihat sangat sepi dan lengang. Masing-masing pelayan sibuk dengan pekerjaannya. Sedangkan Natasha sedang menghadiri acara arisan dengan geng sosialitanya. Awalnya, Amira diajak ikut serta bersamanya. Namun, Amira menolak karena merasa tidak cocok dengan acara yang diadakan oleh ibu mertuanya dan teman-temannya itu. Hufha, ini sangat membosankan. Keluh Amira berkali-kali. Hingga akhirnya Amira hanya memilih untuk berkeliling sendirian di dalam rumah Tony yang memang besar. Beberapa saat kemudian terdengar suara Natasha baru saja pulang. Lalu menyapa Amira yang tengah duduk sendirian di ruang keluarga sambil menatap sebuah lukisan besar yang tergantung di dindingnya. Sayang, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Sapa Natasha. Tidak ada, Mah. Aku hanya sedang duduk di sini merenungi nasibku, ujar Amira asal. Itu artinya kamu tidak sibuk, bukan? Tanya Natasha lagi sambil meletakkan bokongnya di salah kursi yang paling dekat dengan Amira. Tidak, Mah. Justru aku sedang sangat bosan hari ini. Sampai-sampai aku berkeliling menghitung cicak yang hidup di rumah ini, untuk menghilangkan rasa bosanku. Ujar Amira sambil terkekeh. Ya ampun. Baiklah kalau begitu, ayo ikut Mama berenang. Ajak Natasha bersemangat. Amira tidak memiliki pilihan lain selain mengiyakan ajakan ibu mertuanya. Meskipun dia sendiri tidak terlalu suka berenang, karena memang Amira tidak bisa berenang. Setelah menyetujui ajakan ibu mertuanya, Natasha dan Amira meninggalkan ruangan itu dan kembali ke kamar masing-masing untuk berganti pakaian renang. Mama tunggu kamu di kolam renang, oke? Jangan terlalu lama, ujar Natasha pada Amira. Sampai di kolam renang, Natasha membuka bathrobe yang menutupi bikini miliknya, lalu masuk perlahan ke kolam renang. Tak lama kemudian Amira datang mengenakan sebuah kaos berwarna pink, dengan celana legging panjang berwarna hitam.
Amira, kamu tidak akan berenang menggunakan pakaian itu, bukan? Cepat ganti bajumu. Titah Natasha saat melihat menantunya mengenakan baju yang tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Amira nggak punya baju renang, Mah. Sahut Amira. Oh, astaga. Kenapa kamu tidak bilang? Pelayan, ambilkan satu bikini milikku dan berikan pada Amira. Titah Natasha pada salah satu pelayan yang mendampingi mereka. Mendengar ibu mertuanya hendak memberikannya bikini, Amira spontan menolaknya. Mama, bolehkah aku menggunakan baju ini saja untuk berenang? Aku tidak biasa mengenakan bikini, apalagi di tempat umum begini, tolak Amira. Sayang, ini bukan tempat umum. Ini rumah kita, di mana kita bisa melakukan apapun yang ingin kita inginkan. Lagi pula sangat wajar mengenakan bikini di kolam renang, kecuali kamu mengenakannya di meja makan saat makan malam. Baru itu keterlaluan. Ujar Natasha meyakinkan Amira agar mau menuruti apa yang dia inginkan. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan memberikan sebuah bikini yang terlihat sangat minim baginya. Bikini itu hanya membungkus miliknya dengan tali kecil, begitu juga dengan segitiga yang menutupi bagian bawahnya, sangat minimalis. Cepat pakai itu, Amira. Titah Natasha pada Amira. Segera Amira pergi meninggalkan kolam renang untuk mengganti pakaiannya, dan kembali lagi dengan sebuah bathrobe yang menutupi tubuhnya. Amira, mau sampai kapan kamu berdiam diri di sana dan tidak kunjung masuk ke kolam renang? Natasha kembali mendesak Amira untuk segera menyusulnya ke kolam renang. Perlahan Amira melepaskan bathrobe miliknya dan terekspos dengan jelas lekuk tubuhnya yang mulai berisi. Malu-malu Amira menutupinya menggunakan tangannya, lalu masuk perlahan ke kolam renang. Kenapa kamu harus malu dengan tubuhmu? Lihatlah, itu tampak indah. Kulitmu cukup bersih dan mulus tanpa cacat. Percaya dirilah, sayang. Ucap Natasha menyemangati Amira. Amira hanya tersenyum kecut sambil menenggelamkan tubuhnya ke dalam kolam renang, agar tidak terlihat bagian tubuhnya yang hanya mengenakan bikini. Ayo Amira, bergeraklah. Perintah Natasha lagi. Mah, aku nggak bisa berenang, sahut Amira jujur. Benarkah? Nicholas harus mengajarimu. Dia sangat mahir berenang, jam berapa ini? Seharusnya dia sebentar lagi pulang, Mama akan memintanya untuk mengajarimu nanti, kata Natasha antusias. Sementara itu Natasha kembali berenang ke sana kemari menguasai kolam renang, sedangkan Amira memilih berendam di sudut kolam renang sambil menikmati angin semilir yang menerpa wajahnya. Beberapa waktu kemudian, seorang pelayan melaporkan kepulangan Nicholas pada Natasha. Tanpa pikir panjang Natasha segera memerintahkan pelayan itu untuk membawa Nicholas ke kolam renang. Ada apa sih, Mah? Tanya Nicholas yang baru saja datang. Cepat temani kami berenang, pinta Natasha. Kami? Tanya Nicholas heran karena mengira mamahnya hanya berenang sendirian. Lalu matanya segera menangkap bayangan Amira yang tengah berendam di salah satu sudut kolam renang. Baju apa yang dia kenakan? Batin Nicholas saat melihat tubuh Amira terlihat samar di dalam air. Spontan tubuh Nicholas membeku dan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Amira yang berada jauh darinya. Amira, mendekatlah ke arah suamimu. Bagaimana Nicholas akan mengajarimu berenang, jika kamu tetap ada di sana? Titah Natasha. Nicholas, cepat ganti bajumu. Kamu tidak akan berenang menggunakan jas, bukan? Hardik Natasha pada Nicholas. Nicholas seolah tidak mengindahkan perkataan ibunya dan masih bergeming menatap Amira yang mulai berjalan mendekat ke arahnya. Saat lantai kolam yang dipijak Amira semakin tinggi, membuat air kolam kini tidak lagi bisa menutupi tubuh Amira yang tampak seksi. Mendadak Nicholas kesulitan menelan salivanya dan matanya terbelalak sempurna menatap Amira yang terlihat berbeda dari biasanya. Seketika wajahnya terasa panas dan memerah. Jantungnya. Jangan ditanya.
Mata Nicholas entah kenapa mendadak tidak bisa dikondisikan. Seolah matanya kehilangan kendali atas dirinya dan terus mentapak ke arah benda buelat milik Amira yang tertutup bikini motif bunga-bunga. Bahkan matanya kini mulai meminta lebih untuk melihat sesuatu di bagian bawah Amira yang tertutup segitiga. Amira yang tidak sadar jika ulahnya sedang membuat Nicholas panas dingin, justru tetap berjalan mendekat ke arah suaminya. Air kolam kini sudah tidak lagi menutupi bagian dada Amira. Saat Amira hendak menaiki tangga kolam renang untuk naik ke atas kolam, mendadak Nicholas tersadar dan segera berteriak, "Stop! Tetap di tempatmu!" Nicholas terlihat panik lalu segera membuang mukanya dan beralih pada ibunya lagi di sisi yang berlawanan dengan Amira. "Mama, Nicholas harus berangkat bekerja," ujar Nicholas tergagap karena gugup. "Berangkat kerja, gimana? Kamu baru saja pulang," seru Natasha merasa heran dengan sikap anaknya. "Ah ya, maksudku, ada pekerjaan di kantor yang belum selesai. Aku harus kembali lagi untuk menyelesaikannya," jelas Nicholas sambil berlalu dari tempat itu. "Nicholas! Nicholas!" Natasha terus meneriaki anaknya agar berhenti, tetapi Nicholas justru terus melangkah sambil melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Dia segera menuju ke arah luar, beruntung Ken masih ada di halaman rumah sedang mengobrol dengan salah satu pengawal Nicholas yang lainnya. "Ken, kita harus pergi dari sini," seru Nicholas pada Ken. "Ada apa tuan?" Ken yang merasa terjadi sesuatu dengan tuannya ikut merasa panik. Bagaimana tidak, wajah Nicholas terlihat pucat pasi seperti baru saja menyaksikan sesuatu yang membuat tuannya shock. "Kemana saja? Cepatlah!" Ken segera masuk ke dalam mobil dan melajukan kendaraannya. Berkali-kali Ken melirik tuannya dari balik spion. Terlihat Nicholas hanya terdiam dan pandangannya mengarah keluar jendela, tetapi tatapan matanya tampak kosong. "Tuan, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Anda terlihat begitu ketakutan?" Ken memberanikan diri untuk bertanya. "Amira. Nona Amira. Apakah terjadi sesuatu dengan Nona Amira?" Ken masih belum mengerti apa maksud dari perkataan Nicholas. "Jantungku berdetak tidak karuan, Ken. Sepertinya aku baru saja mendapatkan serangan jantung mendadak. Ayo, kita harus segera menemui ke Dokter Tirta." Oceh Nicholas terlihat semakin panik. "Maaf tuan, sebenarnya apa yang terjadi? Beberapa saat yang lalu Anda menyebut nama Nona muda. Lalu, sekarang kita harus menemui Dokter Tirta karena serangan jantung." Ken berusaha mencerna satu persatu kalimat yang terucap dari mulut Nicholas. "Bikini. Astaga. Aku gila Ken. Ayo segera temui Dokter Tirta, aku butuh setidaknya obat penenang." Nicholas semakin meracau tidak karuan. Begitu juga dengan Ken, semakin bingung menghadapi tuannya yang memang mendadak seperti orang gila. "Baiklah tuan." Melihat Nicholas panik, Ken mendadak ikut panik dan hanya bisa patuh menuruti apa yang diinginkan tuannya. Beberapa saat keduanya terdiam, Nicholas sedang berusaha menenangkan dirinya. Ken sesekali melirik ke arah tuannya, memastikan jika tuannya baik-baik saja. "Ken, apakah kau pernah menjadi gila saat melihat tubuh seorang wanita?" Nicholas yang sudah mulai tenang, kini mencoba membuka pembicaraan dengan Ken. "Maksud tuan, aku amati beberapa kali, saat aku merasakan serangan jantung, itu karena dipicu oleh Amira. Karena Amira yang mendadak berpakaian tidak seperti biasanya," terang Nicholas. "Seperti tadi di kolam renang, dia hanya mengenakan bikini. Astaga, mengingatnya saja membuat jantungku kembali bereaksi," ucap Nicholas sambil memegangi dadanya. Ken kini tersenyum sangat lebar mendengar penjelasan dari tuannya terkait apa yang terjadi kepadanya. Ken sudah bisa mencerna dengan baik setiap penjelasan yang dilontarkan oleh tuannya. Bukannya khawatir dengan kondisi tuannya, Ken justru merasa bahagia. "Saya rasa itu hal yang wajar, tuan.
Seorang laki-laki tertarik pada lawan jenisnya, ucap Ken menanggapi perkataan Nicholas. Tertarik? Aku sama sekali tidak tertarik padanya, Ken. Yang benar saja. Kilah Nicholas tidak ingin disebut tertarik pada Amira. Ken hanya tersenyum sambil menahan tawanya. Antara bahagia dan geli melihat tuannya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan dari sesuatu yang selama ini membuat semua orang khawatir. Tiba waktunya makan malam di rumah Tony. Makan malam kali ini terasa begitu menegangkan bagi Nicholas. Karena itu artinya dia harus kembali bertemu muka dengan Amira. Nicholas memilih untuk duduk sedikit menjauh dari Amira. Tentu saja hal ini membuat Tony dan Natasha merasa aneh. Ada apa denganmu, nak? Kenapa kamu duduk berjauhan dengan Amira? Apakah kalian bertengkar? Cerca Natasha. Tidak mah. Jawab Nicholas singkat. Amira tak kalah heran, ikut memandang aneh ke arah suaminya yang mendadak menjauhinya. Makan malam kali ini terasa lebih hening dari biasanya. Hanya Tony dan Natasha lah yang banyak terlibat perbincangan, sesekali Amira ikut ambil bagian dalam percakapan. Tetapi Nicholas, tidak sedikit pun mengeluarkan kata-kata. Dia sedang mencoba fokus menelan makanannya yang terasa seret. Nicholas, kamu mau sesuatu, sayang? Tanya Natasha menawarkan makanan untuk Nicholas. Ya, bikini. Jawab Nicholas spontan. Bikini. Natasha terkejut dengan jawaban anaknya. Maksudnya, tolong bikinin aku teh hangat, mah. Aku sedikit tidak enak badan, ujar Nicholas meralat kata-katanya. Oh, tolong buatkan teh untuk Nicholas. Ujar Natasha memerintahkan kepada pelayanan yang ada di ruangan tersebut. Kemudian Nicholas kembali melanjutkan makannya dalam diam sambil sesekali melirik ke arah Amira. Setelah selesai makan malam, seperti biasa Nicholas dan Amira akan masuk ke kamarnya. Tentu saja hal ini semakin membuat Nicholas merasa canggung. Sedangkan Amira yang memang tidak merasa sedang membuat Nicholas canggung tetap melakukan aktivitasnya. Berkali-kali Nicholas melakukan hal-hal yang bisa mengalihkan perhatiannya dari Amira. Bahkan dia melakukan pemanasan sebelum olahraga di kamarnya. Amira hanya geleng-geleng kepala, lalu bangkit dari tempat duduknya menuju ke kamar mandi dan bersiap-siap untuk pergi tidur. Seperti biasa Amira akan menyalin bajunya, menggunakan baju tidur. Nicholas yang terlihat duduk santai sambil memainkan sebuah game, mendadak dibuat terkejut lagi oleh Amira yang sudah menyalin bajunya menggunakan baju tidur berbentuk dress sepanjang lutut kaki dengan tali kecil melingkar di bahunya. Astaga! Ujar Nicholas terkejut, hingga membuat ponsel yang dipegangnya terjatuh. Apa yang terjadi dengan Anda, Tuan? Apakah Anda benar-benar sakit? Tanya Amira heran. Tidak, aku baik-baik saja. Tapi sejak tadi sikap Anda sangat aneh. Apa yang sebenarnya terjadi pada Anda? Tanya Amira mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan Nicholas. Sudah kukatakan aku baik-baik saja. Syukurlah jika Anda baik-baik saja. Apakah Anda belum ingin tidur? Aku sangat mengantuk, Tuan. Keluh Amira. Tidurlah lebih dulu. Benarkah? Boleh. Tanya Amira berbinar. Amira segera mengatur posisinya di sofa, agar menemukan kenyamanan dalam tidurnya. Nicholas diam-diam melirik ke arah Amira yang sedang bersiap untuk tidur. Lalu Amira menggeliatkan tubuhnya membuat dress yang dia gunakan tertarik hingga ke atas pahanya dan menampilkan paha Amira yang mulus. Sontak mata Nicholas kembali terbelalak dan jantungnya berlonjak-lonjak. Tak ingin terjadi sesuatu yang membuat dirinya merasa semakin kacau, Nicholas segera beranjak dari ranjangnya dan hendak keluar dari kamarnya. Mendengar pintu terbuka, Amira segera menoleh ke arah pintu. Anda mau kemana Tuan? Di sini terasa panas sekali. Aku akan tidur di kamar lain, terang Nicholas lalu pergi dari kamarnya tanpa meminta persetujuan dari Amira. Panas. Bukankah ini sudah cukup dingin?
Ujar Amira sambil melirik pada pendingin ruangan yang menunjukkan suhu 25 derajat.